وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan nikmat taufik, nikmat hidayah, barokah dari nikmat taufik hidayah dari Allah. Kita dianugerahi oleh Allah dengan akhir husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita ini kalau mau ngitung semua nikmatnya Allah nggak mungkin. Satu perkara yang mustahil. Habis umurnya kita belum habis nikmat Allah kita hitung. Berarti nikmat itu ada dua. Ada nikmat yang berhasil kita hitung. Artinya kita sadar itu adalah nikmat. Kita ngerti itu adalah nikmat. Kita paham, kita tahu itu adalah nikmat. Tapi juga yang kedua, ada nikmat yang tidak berhasil kita hitung. Artinya kita nggak sadar kalau sebetulnya itu adalah nikmat. Kita nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham. Kadang-kadang kalau sudah dicabut itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baru kita sadar bahwa itu adalah nikmat. Nikmat yang kita tahu, yang kita sadar bahwa itu adalah nikmat, itu aja kurang kita bersyukur kepada Allah. Apalagi nikmat yang kita nggak sadar, nggak ngerti kalau sebetulnya itu adalah nikmat. Ya tentu akan lebih jauh lagi kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, selagi nikmat itu masih netep pada diri kita, seringkali kita sia-siakan. Sering. Tapi kalau sudah dicabut itu nikmat oleh Allah dari kita, baru kita merasa kehilangan. Baru kita sadar bahwa kemarin itu kita berada dalam satu kenikmatan yang luar biasa. Salah satu nikmat yang banyak manusia ketika diberi nikmat tersebut lalai, kalau sudah dicabut baru dia kangen, yaitu adalah nikmat ketemu dengan bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadhan minal yumni wal barakah, la tamannau ayyakuna haulan kamila." Kalau seandainya umatku ini tahu, faham, mengerti, sadar, berarti banyak di antara umat beliau yang nggak paham. Apa yang tidak dipahami oleh kita sebagai umat Nabi SAW? Minal yumni wal barakah, daripada keberuntungan kita hidup di bulan Ramadan. Betapa barokahnya umur kita di bulan Ramadan. Niscaya mereka atau kita akan berharap setahun penuh Ramadan. Mereka yang meninggal dunia ini, kalau seandainya diberi kesempatan hidup untuk kedua kalinya oleh Allah, walaupun cuma sehari, walaupun cuma seminggu, walaupun cuma sebulan, kalau perlu cuma sedetik, mereka pasti milih hidup di bulan Ramadan. Walaupun
Resikonya ya mereka harus puasa lagi, mereka harus tarawih witir lagi, mereka harus malaman lagi, mereka harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang Ramadan. Kenapa? Mereka yang sudah meninggal ini kalau diberi kesempatan hidup lagi milih ketemu bulan Ramadan, kok nggak milih bulan yang lain yang nggak ada puasa di situ, nggak ada tarawih di situ, yang nggak ada malaman di situ? Kenapa? Karena mereka sekarang di alam barzakhnya merasakan betul nikmatnya mereka dulu hidup di bulan Ramadan. Mereka sekarang di alam barzakhnya, di alam kuburnya merasakan akibat daripada mereka tarawih witir, hasil daripada mereka khatam Quran, pahala yang Allah berikan kepada mereka kapan mereka melaksanakan ibadah sunnah, melaksanakan ibadah wajib. Mereka mendapatkan betul sekarang buah daripada ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Di sisi yang lain mereka yang sudah meninggal di alam kuburnya juga merasakan rugi. Coba ya, dulu saya tarawih witir nggak bolong. Coba ya, saya dulu Ramadan nggak cuma sekali khatam Quran. Coba ya, saya ini ketemu Ramadan tapi juga ketemu Lailatul Qadar. Mereka merasakan sekarang. Ya, merasakan untung daripada ketaatan, merasakan kerugian daripada kelalaian sekarang. Di alam barzakhnya mereka, di alam kuburnya mereka. Tapi kan nggak mungkin mereka dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan lagi. Kalau mereka nggak mungkin, maka ketahuilah kita ini yang Ramadan kemarin entah Ramadan keberapa seumur hidup kita. Kalau sudah kita lepas daripada Ramadan, baru kita sadar betapa manfaatnya umur kita, betapa barokahnya sehat afiat yang Allah berikan nikmat tersebut kepada kita sepanjang Ramadan. Ini buktinya. Kalau sudah di luar Ramadan, berantakan ibadahnya kita. Ramadan kemarin bangun sebelum subuh kita setiap hari. Jam 3, mungkin ibu-ibu jam 2 udah bangun. Sekarang jangan sebelum subuh, subuhnya jam 8. Kemarin sholat witir kita, sholat witir. Sekarang mana witirnya kita? Kayak witir itu cuman sunnah di bulan Ramadan aja. Padahal witir itu sunnah setiap malam, Ramadan nggak Ramadan. Al-witru haq faman lam yutir falaysa minna. Witir itu kata Nabi adalah perkara yang hak. Barang siapa yang di malam-malamnya mereka umatku nggak sholat witir, nggak tergolong umatku. Sehingga dari sini mazhab Hanafi berpendapat bahwa sholat witir hukumnya wajib. Adapun mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sholat witir adalah salah satu bentuk sholat sunnah yang tidak pernah seumur hidupnya Rasulullah ditinggal. Mau sehat, mau sakit, sholat witir itu Rasulullah. Mau ketika di rumah, mukim, musafir, bahkan kalau perlu jihad, nggak pernah ditinggal itu sholat witir. Berapa rakaat di sholat witir? Namanya witir ganjil, minimal 1, tapi setidak-tidaknya 3 dan maksimal 11. Bib, kalau saya tadi sebelum tidur sholat witir 3 rakaat, kemudian nanti malam saya bangun tahajud, Bib, apakah boleh Bib saya sholat witir lagi? Kan Nabi bilang ij'alu akhira sholatikum al-witr, jadikan sholat witir itu adalah sholat penutup. Tadi sholat witir, Bib, tidur, bangun tidur tahajud, berarti kan penutup saya bukan sholat witir, tahajud. Boleh nggak saya tutup lagi dengan sholat witir? Khilaf di antara ulama. Sama-sama kuat tadi. Ada pendapat yang mengatakan boleh, asal sebelum tidur kita belum genap 11 rakaat sholat witirnya. Kalau sebelum tidur kita genap 11 rakaat sholat witir, ya nanti bangun tahajud nggak boleh tambah lagi. Kenapa? Udah sempurna 11 rakaat. Tapi kalau sebelum tidur kita sholat witirnya 3 rakaat, kemudian kita bangun tidur tahajud, boleh nambah witir lagi, maksimal 8 rakaat. 3 sebelum tidur, 8 setelah tidur, jangkep 11. Jubib, lah itu kan ada sabdanya Nabi, larangan Nabi, la witrani fi lailah, nggak ada 2 witir dalam satu malam. Maksudnya Nabi itu 2 witir dalam satu malam, ganjil ditambah ganjil. Tadi 3 sebelum tidur, bangun tidur 3 lagi, ya jadinya genep. Witir kok genep, 3 tambah 3 6. Tapi kalau 3 sebelum tidur, bangun tidur, tahajud, witir lagi. Berapa rakaat? 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, atau maksimal 8 rakaat boleh. Ini pendapat pertama. Ada juga pendapat yang mengatakan pokoknya kalau sudah sholat witir sebelum tidur, ya nanti nggak boleh sholat witir lagi. Loh, nanti kalau sholat tahajud ya sudah,
Jangan ditutup lagi dengan witir. Tapi dua pendapat ini sama-sama kuat. Bebas, kita mau milih ikut pendapat yang mana. Nah, kalau kita sholat witir Ramadan ya, kadang-kadang kalau kita niat nanti malam-malaman, imam salam kita nambah 1 rakaat. Sholat witir terakhir, imam salam kita nambah 1 rakaat. Boleh nggak Bib? Boleh. Cuman afdolnya ikut salam sama imam. Loh kenapa Bib? Sebab begini, kalau imam salam kemudian kita ini nambah 1 rakaat, orang-orang tahu, oh kati maleman. Loh kita ini belum amal, wis ketemu dhisik. Jangan seneng kalau kita punya ketaatan, amal soleh ketemuan itu jangan seneng. Sama seperti jenengan punya uang 1 miliar, kabeh tonggo tahu kalau kita punya uang 1 miliar, wah ya bahaya. Kenapa? Ya hilang ini bentar lagi. Minimal wah utang kabeh mari ngono wong teko nang omah. Paling enak dek sugih macak melarat. Orang sekarang enggak sugih dipamer-pamerno. Giliran ditagih pajak nelu dah sih. Belum dulur ngaku dulur ya. Kenal enggak kapan sugih ngaku dulur, ngaku konco, ngaku tonggo, ngaku iki, ngaku iku. Sama, jangan merasa seneng kalau ibadahnya kita ketemuan itu, jangan merasa seneng. Karena itu kalau imam salam, sholat witir terakhir 1 rakaat, ikut salam sama imam. Loh, nanti saya mau malaman Bib. Loh, kan 3 rakaat. Boleh nanti ditambah 2 rakaat kah, 4 rakaat kah, 6 atau 8 rakaat boleh. Enggak harus. Oh, saya nanti malaman berarti saya sekarang harus 4 rakaat. Jadi imam salam saya nambah 1 rakaat. Enggak harus itu. Enggak harus, bebas. Bebas. Itu. Ya, kalau sudah dicabut itu kenikmatan hidup di bulan Ramadan baru kita sadar. Coba bayangkan, kalau setiap hari Ramadan buat kita. Setiap hari puasa loh kita. Bayangkan. Mulai subuh sampai maghrib puasa, besok puasa, lusa. Bayangkan kalau setiap hari Ramadan. Setiap bulan sekali kita punya kesempatan untuk ketemu Lailatul Qadar. Enggak setahun sekali, sebulan sekali. Lebih sering kesempatannya dalam setahun 12 kali. Sebulan sekali kita khatam Quran. Setahun 12 kali kita khatam Quran. Seandainya setiap hari adalah Ramadan, setiap malam kita sholat taraweh 20 rakaat. Tapi kalau sudah lepas dari Ramadan, nggak bangun sebelum subuh, nggak pernah lagi berjamaah di masjid, nggak pernah hadir lagi pengajian di masjid, nggak pernah lagi sholat witir, nggak lagi dibaca itu Al-Quran, nggak pernah sholat sunnah badal Ramadan kemarin 20 rakaat, qobliyah ba'diyah nggak sanggup udah sekarang. Tuh nikmatnya hidup di bulan Ramadan tuh. Makanya kata ulama, baka Ramadan agwam wa galu madha syahrul ibadah wal ghanaim. Banyak manusia tuh kalau ditinggal pergi Ramadan nangis. Sembari mereka mengatakan telah berlalu bulan ibadah, bulan Al-Quran, bulan puasa, bulan Lailatul Qadar, bulan keberuntungan. Qultu da'ul buka fa in bagaitum 'ala taqwa bagi Ramadan daim. Maka ulama tersebut mengatakan, hentikan tangisanmu selagi kamu hidup dengan ketakwaan. Kamu hidup dengan ketakwaan, Ramadan enggak Ramadan adalah Ramadan bagi kamu. Seumur hidupnya kamu adalah Ramadan. Namanya Ramadan dibuat setahun tuh nggak bisa. Ramadan itu ya setahun sebulan, setahun sekali. Kalau nggak 29 hari, 30 hari, nggak lebih nggak kurang. Ramadannya nggak bisa diperpanjang, tapi cara hidupnya bisa diperpanjang. Jangan kena setahun, kalau perlu sampai mati. Baca Qurannya sampai mati, tahajudnya sampai mati, sholat berjamaahnya sampai mati, masuk masjidnya, iktikafnya sampai mati. Cara hidupnya bisa kita buat seumur hidup. Ya, makanya Al-Imam Al-Haddad juga mengatakan begini, la tasqubid dama'at li rahili Ramadan fa Ramadan saya'ud. Jangan kamu itu menangis karena ditinggal pergi Ramadan. Selagi belum kiamat Ramadan pasti balik. Walakin usqubid dama'at khasyata ayyauda Ramadan wa anta rahilu. Tapi yang menjadi alasan kenapa kamu pantas menangis adalah jangan-jangan Ramadan yang balik, kita yang nggak balik.
Ramadannya tahun depan balik, tapi kita udah di bawah tanah. Berapa banyak orang yang kita kenal Ramadan kemarin masih hidup sama kita, ini belum sebulan, belum genap sebulan kita tinggal Ramadan, udah berapa banyak keluarga mungkin, sanak famili mungkin, kerabat mungkin, tetangga mungkin, teman mungkin, yang ternyata udah dipastikan Ramadan tahun depan dia sudah tidak lagi bersama kita. Saya mau tanya, memangnya Allah kalau nggak Ramadan nggak pantas disembah? Bi'sal qaumu alladzina la ya'rifunallaha illa Ramadan. Kata ulama, seburuk-buruknya kaum, seburuk-buruknya komunitas, seburuk-buruknya manusia adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya Ramadan tok. Tahajudnya Ramadan tok, salat witirnya Ramadan tok, baca Qur'annya Ramadan tok, masuk masjidnya Ramadan tok, berjamaahnya Ramadan tok, dan seterusnya. Leka Ramadan nggak ada itu semuanya. Ini seburuk-buruknya manusia. Lah ya, memangnya kalau nggak Ramadan Allah nggak ngasih nikmat sama kita? Wis, kalau Ramadan habis sudah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Enggak, sampai detik ini kita masih dikasih nikmat oleh Allah. Tapi kenapa bersyukurnya kita cuma Ramadan tok? Memangnya kalau nggak gara-gara Ramadan Allah bukan Tuhan? Makanya dikatakan man ya'budu Ramadan fa innahu fa. Barang siapa yang nyembah Ramadan, Ramadan itu hanya waktu, kapan datang, kapan berlalu. Wa man ya'budu rabba Ramadan fa innahu ba. Tapi barang siapa yang nyembah Tuhannya Ramadan, Allah yang dimaksud, nggak ada yang lain. Ketahuilah Allah itu maha abadi. Maka sebagaimana Allah itu abadi, abadikan ibadahnya kita kepada Allah sampai mati. Kita dikasih nikmat oleh Allah sampai mati, maka ibadahnya kita ini sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang yang namanya keyakinan. Apa? Kematian atau ajal. Saya mau tanya, sebutkan hari yang mana? Hari yang mana? Bulan yang mana? Detik kapan kita di saat itu nggak dapat nikmat dari Allah sama sekali? Sebutkan. Ada satu detik saja mulai dari kita lahir sampai sekarang, di detik itu kita nggak dapat nikmat dari Allah. Blas. Ada kira-kira? Ada. Tapi kenapa taatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala nggak istiqomah? Padahal Allah ngasih nikmat kepada kita istiqomah itu nggak pernah putus walaupun sedetik. Tahajud 2 rakaat, nikmatnya Allah nggak pernah putus. Tahajud itu cuman, kalau tahajud itu ada salamnya, tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak ada akhirnya itu. Baca Quran 10 menit atau 5 menit, pokoknya nggak kurang daripada 10 ayat misalkan. Tapi setelah itu, apakah putus nikmat Allah berikan kepada kita? Tutup Al-Qurannya, shadaqallahul adzim, wis entek nikmat dari Allah. Enggak, tetap dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita ini serius, tenanan, kepingin masuk surga. Enggak semua orang kepingin masuk surga itu serius masuk surga, tenanan, enggak. Nah, kalau kita bukan hanya kepingin, tapi kita adalah orang yang serius ingin kepingin masuk surga, tergantung seistiqomah apa kita dalam ketaatan kepada Allah. Surga itu maharnya adalah husnul khotimah. Orang yang su'ul khotimah, na'udzubillah, nggak mungkin masuk surga. Surga maharnya adalah husnul khotimah. Husnul khotimah maharnya adalah istiqomah. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih, kata Nabi. Orang itu mati atau meninggal sesuai dengan kebiasaan hidup. Namanya kebiasaan itu bukan sekali 2 kali. Kita ini dikatakan ahli Quran bukan gara-gara Ramadan tok kita khatam. Kalau nggak Ramadan nggak khatam, bukan ahli Quran itu namanya. Kita ini dikatakan ahli masjid bukan kalau Ramadan masuk masjid, kalau selesai Ramadan nggak masuk masjid, bukan ahli masjid. Ahli masjid itu adalah Ramadan nggak Ramadan ahli masjid. Ahli Quran itu Ramadan nggak Ramadan baca Quran. Nah, ahli masjid, ahli Quran, ahli puasa, ahli tahajud, salat malam, dan seterusnya, itu yang sangat berpotensi meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Istiqomah, ahli, terbiasa mereka. Dan ketahuilah, sebetulnya jarak antara kita dengan husnul khotimah itu dekat. Jadi kalau ada orang bilang kita ini sama husnul khotimah kok adoh, bukan, dekat.
Jarak antara kita dengan husnul khotimah itu dekat. Saya mau tanya, siapa di antara panjenengan yang rumahnya jauh dari masjid? Yang jauh dari musola tempat ibadah? Siapa? Nggak ada, kita hidup di Malang kok. Berarti kita ini jarak dengan husnul khotimah dekat, sedekat rumah kita dengan masjid. Cuman masalahnya kita nggak pernah masuk masjid. Kalau masuk warung jam-jaman, sedino ping telu, pagi, siang, malam. Durung mana lek Sabtu, Minggu. Loh berarti bukan kita, bukan husnul khotimah itu jauh dari kita yang ado. Lalu rumahnya dekat sama masjid tapi nggak pernah masuk masjid. Warung puluhan kilo berangkat dia. Hujan payung budal. Dalam jagung bakar ambek CMG. Itu gambaran. Itu gambar. Bukan nggak boleh loh ya. Cuman kan aneh. Atau di belan-belanan cidek mampir ora. Berangkat setengah jam, sak jam, nyangkruk marung sak jam, rong jam, masjid jarak ratusan meter, 5 menit, 10 menit lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lari. Ini surga. Warung belum tentu. Itu gambaran. Bukan berarti nggak boleh marung, bukan itu. Cuman ya istiqomahnya kemana kita ini? Saya ini kepingin Bib. Saya ini kepingin Bib meninggal di masjid Bib. Tapi orangnya nggak pernah masuk masjid. Ayo apa ceritanya? Saya kepingin Bib baca Quran terus saya meninggal Bib. Jadi bantal terakhir saya adalah Quran. Sing diwaca orang. Apalagi anak muda game atau media sosial. Kepingin baca Quran tapi yang dibaca Quran. Makanya saya katakan tadi itu, kalau semua kepingin masuk surga, tapi nggak semua orang kepingin masuk surga serius, tenanan, enggak, tergantung istiqomah banyak tapi nggak istiqomah itu nggak sempurna, sedikit tapi sampai mati itu adalah ibadah yang sempurna. Jadi keistiqomahan itu menyempurnakan kebaikan. Keistiqomahan itu menyempurnakan kebaikan. Titik tapi sampai mati lebih bagus daripada banyak tapi jarang-jarang. Batu itu menjadi pecah bukan karena disiram air, tapi cukup tetesan demi tetesan. Pokok bendino bolong tekok itu batu ngefek. Padahal cuma tetesan demi tetesan. Sama buat orang seperti kita ini bukan banyaknya amal itu yang penting, bukan. Istiqomah Mas Yodidi. Istiqomah walaupun sedikit. Karena itu ayo dibuka lagi tuh Al-Quran. Ini masjid atau ini musola nggak dibuka cuma Ramadan tok. Ramadan nggak Ramadan tetap dibuka. Memangnya kalau nggak Ramadan nggak ada malam dah. Kenapa kita ini bangun malamnya cuma Ramadan tok? Memangnya Al-Quran ada di rumahnya kita cuma Ramadan tok. Kalau nggak Ramadan hilang tuh huruf-hurufnya Al-Quran. Kalau kita buka itu Al-Quran. Enggak. Al-Quran bisa kita baca setiap saatnya, kapanpun, mau Ramadan atau nggak Ramadan. Makanya orang-orang soleh setiap hari bagi mereka, siang-siangnya mereka adalah Ramadan, malam-malamnya mereka itu adalah Lailatul Qadar. Setiap hari bagi mereka di mana di hari itu nggak maksiat kepada Allah, itu adalah hari kemenangan buat mereka. Kalau kita kan nggak, Ramadannya aja belum tentu Ramadan buat kita, apalagi keluar di Ramadan. Kalau orang soleh, jangankan ketika Ramadan, nggak Ramadan itu Ramadan bagi mereka. Contoh Al-Imam Syafi'i, nggak Ramadan setiap hari khatam Quran sekali, walaupun nggak Ramadan. Kalau sudah Ramadan 2 kali, 30 hari 60 kali khatam Quran. Ramadan nggak Ramadan begitu sudah. Al-Imam Abu Hanifah lebih hebat lagi. Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, beliau itu kalau nggak Ramadan 2 kali khatam Quran, 2 kali, siang sekali, malam sekali. Kalau Ramadan 4 kali, 30 hari selesai Ramadan, Lebaran 120 kali khatam Quran. Jadi nggak Ramadan, Ramadannya kita itu buat mereka, buat kita. Siapa sih? Sayyidina Utsman bin Affan 2 kali diambil mantu sama Rasulullah SAW, sahabat yang mulia, sahabat yang agung. Beliau itu kalau tahajud cuma 2 rakaat. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz.
Itu nggak nunggu Ramadan. Nggak Ramadan ya begitu sudah kehidupannya. Ya apa sih? Mereka nggak nunggu Ramadan sholat berjamaah di masjid. Mereka nggak nunggu Ramadan belajar. Hanya saja kalau Ramadan ditambah. Nggak Ramadannya mereka dibandingkan sama Ramadannya kita nggak ada apa-apanya. Nggak Ramadannya mereka sama. Jadi kita ini kurang meregani Ramadan. Kalau mereka, wah luar biasa. Kenapa? Ahli Quran, ahli tahajud, ahli masjid, ahli berjamaah. Itu mereka. Lah kalau kita cuma kepingin. Karena itu ayo dibuka tuh lagi Al-Qurannya. Ayo dimakmurkan lagi di masjidnya. Ayo bangun lagi sebelum subuhnya. Jangan lupa nanti malam sholat witirnya dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ketika lebaran, beliau open house. Terima tamu. Wah, rakyat beliau datang ke rumah beliau dengan pakaian yang bagus. Sebagai tanda penghormatan kepada pemimpin, datang dengan pakaian yang bagus. Duduk ada di rumah beliau, nggak lama keluar Sayyidina Ali, tapi pakaiannya biasa, bukan pakaian yang baru gitu. Nggak lama kemudian disajikan kepada mereka oleh Sayyidina Ali makanan minuman yang biasa, makanan roti kering yang saking keringnya itu harus dicelup, tapi bukan dicelup pakai teh, pakai sirup, pakai kopi manis, enggak, banyu putih, yes. Roti kering dicelup air putih. Ya Allah, kiriyo ya poga jarine wong. Satu di antara mereka nggak kuat tanya, Amirul Mukminin, wahai pemimpin kami Sayyidina Ali, saya mau tanya, alaisal yaum hadza lana Id? Wahai Ali, bukankah hari ini adalah hari Id? Iya, na'am, hadzal yaum lana Id wa ghadan lana Id wa kullu yaumin la na'sillaha ta'ala fihi fa huwa lana Id. Oh iya, hari ini hari lebaran. Tapi besok bisa lebaran. Kapanpun di hari itu kita nggak maksiat kepada Allah, itu adalah hari lebaran. Hari kemenangan itu bukan karena pakaian yang bagus, makan yang nikmat. Enggak. Lebaran, hari yang patut dirayakan, hari yang patut dikatakan sebagai hari kemenangan. Ketika kita menang melawan nafsu, ketika kita menang melawan setan, ketika kita menang melawan gengsi, ketika kita menang melawan bagaimana kita ingin dinilai oleh manusia dan seterusnya dan seterusnya. Lah kalau kita, ya Allah, tanggal 1 Syawal bukan hari kemenangan, hari kekalahan. Loh kok bisa, Bib? Iya, perempuan keluar dari rumahnya untuk sholat Id, diumbar auratnya pakai minyak wangi, dan menor. Sholat Jumat gak wajib. Sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki, tapi perempuan tidak diwajibkan, lebih baik di rumah. Duh, kalau sholat Id, jangankan bagi perempuan, yang laki juga nggak wajib itu. Lah apa tuh? Lah apa nggak boleh? Boleh. Yang nggak boleh itu adalah dandani. Yang nggak boleh adalah menornya. Yang nggak boleh itu pakai minyak wanginya. Yang nggak boleh itu ngelanggar larangan. Itu yang nggak boleh. Berangkat silahkan, tutup auratnya, jangan pakai minyak wangi, jangan dandan macam-macam, tutup auratnya, selesai. Gitu seharusnya. Jadi hari pertama itu hari kekalahan. Belum lagi kalau sudah halal bihalal di kampung atau di mana. Ya Allah, bukan halal bihalal, haram biharam. Kenapa? Salaman laki perempuan yang bukan mahram. Duduknya campur laki perempuan, gak ada batas. Cipika-cipiki lebih parahnya. Coba bayangkan kalau jenengan punya sepeda motor, baru ngambil dari dealer, kredit durung lunas. Terus ada orang sepeda motornya kita dihiteri, tapi nggak diudik, didelok dok. Curiga nggak kira-kira kita? Alamat nih, cik tas nyukuk, kurang ajar, niat macam-macam. Kita selamat, takut kita. Istrinya kita dicium pipinya dicium sama laki-laki, aman. Nyium ini malaikat. Nabi dah yang nyium ini. Sepeda motornya dijaga padahal gak diudik, bojo diudik ngaku aman. Berarti sepeda motornya lebih mahal daripada istrinya. Sepeda motor, ya Allah, dijagrak miring, dilunggui tukang parkir, ngamuk kita. Kurang ajar, dilunggui, gak izin, gak pamit. Istrinya dicium pipinya.
Hati-hati. Halal bihalal itu harus sesuai dengan syariat. Kalau halal bihalal nggak sesuai dengan syariat itu namanya haram biharam. Bukan tujuannya positif, Bib. Nabi bukan hanya ngajari tujuan, Nabi bukan hanya ngajari niat, Nabi juga ngajari syariat. Gandeng antara niat sama syariat itu gandeng. Ojo bondo niat sing apik, syariat gak direken. Nggak bisa. Wong syariat direken tapi lek niatnya elek gak dadi kok. Nggak bisa. Syariat dengan niat itu gandeng. Nabi bukan hanya ngajari niat tapi juga ngajari syariat. Laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu lillahi tajid. Id atau hari kemenangan itu adalah bukan diukur daripada pakaian yang baru, tapi diukur ketaatan kita bertambah nggak kepada Allah. Itu adalah hari kemenangan. Laisal id liman tajammala bil malbus awil markub. Id atau hari kemenangan, lebaran, itu bukan diukur seberapa bagus bajunya kita, seberapa mahal kendaraannya kita, kelambi anyar oleh utang, motor anyar ya oleh utang, macak sugi, orang dulu sugi tenan, kalau sekarang belum tentu, yang ada mungkin sugi utang. Innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Yang namanya hari kemenangan itulah bagi mereka yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Laisal id liman tamatta'a bisyahawati wal ladzat. Id, hari kemenangan lebaran, kapanpun itu, bukan hanya itu satu Syawal. Kapanpun itu. Bukan diukur dari senikmat apa, semahal apa makanan yang kita nikmati. Enggak. Innamal id liman buddilat sayyi'atu hasanat. Id itu adalah bagi mereka yang dosa diganti jadi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah id. Itu adalah kemenangan. Bayangkan 24 jam mata kita nggak maksiat di hari itu. Apa itu bukan hari kemenangan buat kita? Apa hari yo kira-kira. Tapi di hari kapanpun hari itu, sekalipun tanggal 1 Syawal, tapi mata kita maksiat kepada Allah jam-jaman, yaitu namanya bukan hari kemenangan, hari kekalahan, yang menang setan, yang menang nafsu. Bagaimana mungkin hari semakin dekat di hari itu kita dengan neraka kita rayakan? Bagaimana mungkin? Itu ayo istiqomah. Yang kedua, kita harus memahami hakikat daripada apa itu hari kemenangan buat kita semuanya. Terakhir, hadirin hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang Islam ini bukan hanya bicara tentang bagaimana kita kepada Allah saja, tapi juga bicara tentang Islam dan bicara tentang bagaimana kita dengan manusia. Siapa orang yang baik kepada Allah tapi nggak baik kepada manusia, percuma. Sebagaimana percumanya orang yang hanya baik kepada manusia tapi nggak baik kepada Allah, percuma. Contoh, sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salah. Saya mau tanya, takbiratul ihram hablum minallah apa hablum minan nas? Hablum minallah. Allahu Akbar itu adalah ikatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Qadir duduk. Diakhiri dengan salam. Dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hablum minallah apa hablum minan nas? Minan nas. Masa kita salam sama Allah? Allah enggak butuh salam, salam itu dari Allah kok. Keselamatan dari Allah. Sumbernya keselamatan adalah Allah. Ya, kita bukan kirim salam kepada Allah, kirim salam kepada makhluk. Siapa orang sholat takbir tapi nggak salam, sah sholatnya? Enggak, karena ada hablum minallah memang, tapi nggak ada hablum minan nas. Sebagaimana nggak sahnya, sebagaimana percumanya orang sholat nggak takbir moro-moro salam. Itu kapan ruku'e, kapan sujud'e, moro-moro lungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan panggilkan ambulan, kirim ke Porong Lawang, saya yang bayari itu. Enggak takbir moro-moro salam. Ada hablum minan nas, tapi enggak ada hablum minallah, enggak bisa. Contoh lain, haji. Haji itu hablum minallah apa hablum minan nas? Kita tawaf, sa'i, lempar jumrah, hablum minallah apa hablum minan nas? Minallah. Tapi diakhiri dengan kurban, kambing kah, sapi kah, hablum minan nas. Siapa orang haji tapi nggak kurban, loh haji teng medit jenenge. Mulai kapan?
Biaya kambing, biaya sapi lebih mahal daripada biaya umroh, biaya haji. Umroh haji sanggup, kurban ratau. Medit. Allah lebih cinta kepada orang yang ibadahnya standar, tapi lomanya luar biasa, daripada orang yang ibadahnya muluk-muluk. Haji tiap tahun, umroh tiap bulan kalau perlu, tapi medit, tapi cerai. Ini ada orang Maduranya nggak nih? Tapi kikir, pelit, nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Haji sanggup, lah cuma 2 juta 3 juta kok nggak sanggup? Ratusan juta budal, iki nggak budal. Apalagi yang kedua, wajib haji, nggak haji, mikir dia, waduh ratusan juta ngotono duit, mentek 2 minggu tok atau maksimal 1 bulan 40 hari wis gak haji, tapi kurban dia, percuma. Kenapa? Ya dia melaksanakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Rukun Islam itu haji bukan kurban. Wajib haji nggak haji tapi kurbannya percuma, kurbannya pakai baju nggak pakai celana, itu namanya kambenan mereka celonoan. Wajib haji nggak haji tapi kurban percuma, ngelakoni yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib, percuma. Hablum minallah hablum minan nas, nggak bisa dipisah. Contoh lain, puasa. Saya mau tanya, kita ini belan-belani lapar, haus, demi manusia apa demi Allah? Demi Allah. Kita ini lapar, haus bukan karena nggak ada makanan, bukan karena nggak ada minuman, tapi demi taat. Bukti kalau kita iman dan cinta kepada Allah. Orang itu kalau ngaku cinta kepada Allah, apapun yang dicintai oleh Allah, walaupun itu nggak enak sama kita, kita lakoni. Puasa itu buat kita kan nggak enak, lapar, haus, terbatas, terikat, tuh nggak enak, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi karena itu adalah apa yang dicintai sama Allah, kita lakoni. Bukti cinta tuh begitu, ngelakoni apa yang dicintai sama yang kita cintai, walaupun bagi kita nggak cocok. Sebaliknya, bukti cinta itu juga adalah menjauhi apa yang tidak disuka oleh orang yang kita cintai, walaupun kita suka, walaupun kita cocok. Puasa hablum minallah, tapi diakhiri dengan zakat. Zakat hablum minannas. Siapa orang puasa tapi nggak zakat, percuma. Shaumu Ramadan mu'allak baina samai wal ardi la yurfa illa bi zakatil fitr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan itu nasibnya terkatung-katung antara langit dengan bumi, nggak jelas. Tergantung zakat fitrah nggak dia. Puasa maleman, khatam Quran, tapi nggak zakat, nggak diterima puasanya. Mampu zakat, nggak diterima puasanya. Mau apa lagi? Kak poso moro-moro zakat. Yang lebih banyak lagi, kak poso, kak zakat, yotoan, ngecat omah, iya. Tuku klambi, ganti motor. Ini yang dirayakan apa? Puasa enggak, zakat enggak, riyoyoan. Ini apa kira-kira? Jelasin ya. Hablum minallah hablum minan nas. Nah, mumpung di bulan Syawal yang belum habis ini, halal bihalal, halal bihalal, itu ada satu catatan yang perlu kita pahami. Apa Bib? Gini, kadang-kadang kita ini halal bihalal, tapi sifatnya formalitas. Pokoknya melok. Maksudnya gimana? Gini, kadang-kadang kita ini di momen Syawal, momen Lebaran, kita ini saling meminta maaf dan saling memberi maaf satu sama lain, tapi hanya kepada mereka yang antara kita dengan mereka nggak punya masalah sebetulnya. Contoh, jenengan sama saya, kita kan nggak ada masalah apa-apa. Sebagian besar mungkin baru ketemu sekarang misalnya, nggak ada apa-apa. Tapi misal saya ketemu jenengan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, jenengan sama-sama Bib, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Bib. Kita mau, padahal kita ini nggak ada masalah. Tapi kenapa kita nggak mau nyambung apa yang putus? Kita nggak mau memperbaiki apa yang rusak. Kita nggak mau memperbaiki apa yang antara kita dengan dia ada masalah. Paham nggak kira-kira maksudnya saya? Kita ini mau saling bermaaf-maafan kepada orang yang nggak ada masalah. Merajut, apa namanya, merawat apa yang sudah terajut, itu bagus. Asal kita mau nyambung apa yang pedot. Jadi tadi pakai baju itu bagus, asal pakai celana.
Kalau ada orang pakai baju nggak colonoan terus tanya, "Ya apa ganteng aku?" Ya lucu. Sama. Saya sama jenengan hubungan silaturahminya sudah baik. Ketemu lebaran, saling minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin itu semuanya. Tapi ada mungkin di antara kita yang putus silaturahmi tahunan, gak disambung-sambung. Ketemu riyo pendak riyo pancet tay. Tak haram nomor 2 aku pitung turunan. Waduh, orang paling sekarang ini paling gampang kalau disuruh sumpah serapah kayak uang manusia paling suci. Gak dulur-duluran. Waduh, wenteng nek ngomong kok. Gak konco-koncoan, gak tonggo-tonggoan, gak paten. Kata nang boten? Banyak. Asal satu hal yang kita tahu. Qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahmi mati terlaknat. Kata Nabi, sekalipun dia meninggal di dalam Ka'bah, dibuka itu pintu Ka'bah, masuk mati. Tapi kalau dia mati dalam keadaan nggak nyambung apa yang dia pedot, matinya mati su'ul khotimah. Berarti kalau ada orang ngomong gak dulur-duluran, gak konco-koncoan, gak tonggo-tongan, itu sama seperti orang itu ngomong gak surga-surgoan. Terus gimana? Ya sak karepe. Enggak kepengin mlebu surga kok anjene. Lah lha kok diseret-seret. Lah mosok diajak seneng kok diseret. Enggak. Gelem monggo, gak gelem ya wis. Hati-hati. La yadkhulul jannata ghaati, enggak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim ghaati, kata Nabi. Rahmatnya Allah enggak akan turun kepada satu kaum jika ada di antara kaum tersebut orang yang memutus tali silaturahmi. Lah ke orang lain kena getahnya gimana dia biang keroknya, biang masalahnya. Hati-hati, sambung apa yang putus. Tapi dia yang salah, Bib. Saya mau tanya, kita juga punya salah kan sama orang lain? Emangnya kita mau nanti di akhir dituntut-tuntut sama orang lain? Kita ini jangankan meninggal di dalam Ka'bah, di depan Ka'bah belum tentu. Jangan meninggal di depan Ka'bah, di Mekah Madinah belum tentu. Jangan meninggal di Mekah Madinah, di masjid ratusan meter jarak dari rumah kita belum tentu. Jangan meninggal di masjid lereng metu toko oma, meninggal di atas sajadah belum tentu. Jangan meninggal di atas sajadah, meninggal di atas kasur dalam keadaan pegang wudu, dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan istighfar, sholat, belum tentu. Terus gak dulur-duluran, nasibnya apa? Jangan, hati-hati. Tapi dia yang salah, Beb. Kita juga punya salah. Kasih maaf orang lain, jangan dituntut. Insya Allah orang yang pernah kita salah kepada mereka gak nuntut kita nanti di akhirat. Selesai. Lah masuk podo-podo mlebu neraka. Lah mending mlebu podo-podo mlebu surga. Gitu kan gitu. Tak tuntut kok di akhirat. Loh, ya apa sih? Ingat loh, ada orang lain kita salah sama mereka juga bisa ngomong seperti itu sama kita. Tak tuntut kon di akhirat. Lah akhirnya mlebu neraka kabeh. Tak tuntut kon mlebu neraka sing dituntut. Kita pernah salah sama orang, tak tuntut kon. Kita masuk neraka juga. Lah kenapa? Tak sepuro. Dengan harapan ya Allah sebagaimana saya kasih maaf dia, orang yang saya pernah salah, pernah dolim, pernah ngerasani, pernah fitnah, pernah ini, pernah itu kepada orang itu, ya Allah bukakan pintu hatinya untuk memberikan maaf kepada saya, nggak nuntut saya nanti akhirat. Podo mlebu surga. Lah kok orang sing enak golek soro iki lho. Kalau ada orang boleh dendam, boleh sumpah-sumpah, itu Nabi orang yang paling pantas. Kenapa? Nabi nggak pernah salah sama orang, manusia suci. Nggak pernah itu Nabi. Nabi itu didoni sama Yahudi, bendino. Sehari, 2 hari, 3 hari. Kok gak didoni mana? Tanya. Sakit ya Rasulullah. Disambangi sama Nabi. Sampai masuk Islam. Jadi balas dendam terbaik itu adalah dengan akhlak. Balas dendam terbaik justru dengan kita akhlak kepada orang yang jahat kepada kita. Yang penting tujuan kita gak berubah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadirin hadirat semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembuka dari insyaallah rutinan kita setiap Jumat keempat. Jadi kalau Jumatnya ada 5 itu tetap Jumat keempat, ya, bukan Jumat terakhir. Kalau Jumat terakhir nanti dipikir kalau Jumatnya 5 berarti Jumat kelima. Tetap Jumat keempat maghrib sampai isya. Insyaallah kita ketemu setiap hari satu hadis. Setiap bulan satu hadis. Jadi setiap tahun kita khatam 12 hadis. Bayangkan kalau 12 hadis berhasil kita amalkan nih. Kalau misalnya di pertemuan istiqomah, misalnya 10 tahun misalnya,
Berarti 120 hadis yang kita pahami dan kita amalkan. Jadi jenengan punya jatah waktu untuk mengamalkan satu hadis 1 bulan. Innamal a'malu binniyat. Ayo, kalau kita ibadah niat sing api. Amalkan itu niat sampai sebulan. Karena bulan depan ganti hadis yang lain, amalkan lagi. Sehingga dengan begitu kita punya ilmu bukan menjadi ilmu yang memberatkan, tapi ilmu yang justru memberikan keuntungan. Saksi yang meringankan jejak kita nanti ada di hari kiamat. Setiap bulan kita bahas satu hadis setiap Jumat keempat dari maghrib sampai isya. Nah, mudah-mudahan kita dikasih istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bukan hanya memberikan panjang umur sehat afiat kepada kita, tapi lebih daripada itu, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, sehingga dari taufik hidayah tersebut umurnya kita menjadi umur yang manfaat. Dari taufik hidayah Allah tersebut sehatnya kita menjadi sehat yang barokah zahir maupun batin, fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau tanya? Kalau ada pertanyaan, nanti insya Allah setiap bulan akan ada pertanyaan. Saya sisakan 5-10 menit sebelum azan untuk pertanyaan, biar lebih hidup. Ya, pertanyaan bebas, di luar topik pembahasan juga nggak ada masalah. Jangan kalau misalnya pertanyaan tulis saja di HP kah, di buku kah, kertas kah, pengajian datang tanyakan. Selagi mampu saya jawab saat itu juga. Kalau saya nggak mampu untuk menjawab saat itu juga atau ragu, ya berarti PR buat saya untuk pertemuan di bulan yang akan datang. Dengan begitu jenengan dapat manfaat, saya juga mendapatkan manfaat dari pertanyaannya panjenengan. Mudah-mudahan kita semua dikasih panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina mahal kutri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhil atfiya ulama nahda bil khair fa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waqfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taqshal mustafa man dinal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnas shifa wa 'ala al ali kiram syurafa wa 'ala sahbi masabi hil ghura. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusai'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.